Halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan membahas soal persiapan SNBT tahun 2024 tentang statistika. Kita lihat di sini ada sebuah soal diminta untuk mencari jumlah perbandingan jumlah siswa laki-laki dan wanita. Nah, untuk soal sejenis itu kita bisa gunakan persamaan seperti ini. Jumlah siswa laki-laki dibagi jumlah siswa wanita sama dengan X bar dikurang. Nah, ini dibalik ya. Berarti kalau wanitanya di bawah berarti jadi di atas. Dibagi dengan XL min X bar. Ini juga harus dibalik. Tukeran, jadi posisinya harus silang ya. Nah, kalau misalnya nanti dapat minus nggak jadi masalah karena nanti jadi di cancel. Oke, selanjutnya X barnya rata-rata semua ya. Itu 58. Dikurang wanitanya 54. Dibagi dengan laki-lakinya 65. Dikurang dengan 58 ya. Berarti kita peroleh di sini adalah 4/7. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal selanjutnya ada dua kelas A dan B. Jumlah siswanya berbeda. Nah, yang ditanya rata-rata kelompok B seperti apa? Berapa nilainya? Nah, ini kita bisa pergunakan persamaan NA dikali XA bar ditambah NB dikali X B bar sama dengan jumlah totalnya dikali dengan rata-rata total. Ya. Di sini untuk kelas A-nya 6, rata-rata kelompok A itu Q ya. Ditambah NB-nya itu 4 dikali, nah ini kita nggak tahu ya. Anggap aja X gitu ya. Sama dengan total siswanya berarti 6 tambah 4, 10. Dikali rata-ratanya Q plus 1 gitu ya. Sehingga kita peroleh 6Q ditambah 4X sama dengan 10Q ditambah 10. Ini kita kalikan ke dalam gitu ya. 10 kali Q, 10 kali 1. Sehingga kita peroleh, kita gabungkan. Kita kurangkan yang, ini Q ya. 10Q. Kita kurangkan 6Q di sebelah kiri. Berarti yang kanan juga kurangkan 6Q. Sehingga kita peroleh di sini 4X sama dengan ini berarti 4 ya. 4Q ditambah 10. Nah, supaya 4-nya hilang kita bagi 4. Ini juga kita bagi 4. Berarti 4X dibagi 4 dapat X. 4Q dibagi 4 dapat Q. 10 dibagi 4 itu dapat 2,5. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya, di sini dikatakan median datanya 53, cari nilai K berapa ya? K-nya di sini. 53 itu berarti di sini ya kisarannya ya. Berarti ini kelas mediannya ini. Untuk median itu kita pergunakan persamaan tepi bawah kelas median ditambah setengah dikali total jumlahnya, jumlah data, dikurang dengan total data frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi kelas median ya, dikali dengan panjang kelasnya. Kalau ini kita total, ini dapat berapa nih? 12 tambah 11 ya, 23 ditambah K. Oke. Tepi bawah kelasnya ini berarti 51 dikurang. Setengah, kita dapat 50,5. Kemudian mediannya tadi 53 ditambah setengah dikali N. N-nya tadi 23 ditambah K dikurang frekuensi kelas sebelum. Berarti ini 4 plus K ya. Dibagi FI-nya. FI-nya 8. Yang ini ya. Dikali dengan panjang kelas berarti 41 sampai 45 5 ya. Kita dapat pindahin minus 50,5. Kita peroleh ini 2,5 sama dengan, nah ini kali ke dalam ya. Kayak tadi. Kita peroleh berapa nih? 11,5 ditambah setengah K dikurang 4 dikurang K ya. Kemudian dibagi 8 dikali 5. Berarti ini kali dibalik gitu ya. Berarti 8/5. Nanti ini bisa saling cancel. Ini saling cancel. Berarti kalau kanan kali 8/5 yang kiri juga ya. Kita peroleh berapa nih? 4 ya. 4 sama dengan, ini gabungin jadi 7,5 ya. Dikurang setengah K. Gitu. Oke.
Ini kurang 4, tambah setengah K, tambah setengah K. Sehingga kita peroleh di sini jadinya setengah K sama dengan 3,5. Oke, kemudian ini semuanya kita kalikan dengan 2. Sehingga kita peroleh K sama dengan 7. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Berikutnya kita cari kelas modus. Modus itu adalah kelas yang frekuensinya paling banyak. Sorry. Kalau kita lihat di sini berarti ini kelas modusnya yang ini ya. Kemudian untuk modus itu rumusnya itu adalah tepi bawah kelas modus ditambah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya dibagi dengan 2 F1 dikurang F0 dikurang F2 dikali dengan yang kelas. Dengan F0 itu berarti yang ini ya. Ini F0, ini F1, ini F2. F2 itu frekuensi setelah kelas setelah. Nah, TB-nya berarti 70,5 ya. 70,5 dari 71 dikurang 0,5 ditambah F1-nya 18 dikurang 12 dibagi 2 kali 18 dikurang 12 dikurang 14 dikali dengan P-nya 5 ya. Sehingga kita peroleh 70,5 ditambah 6 dibagi 36 dikurang 26 dikali 5. Berarti kita peroleh 70,5 ditambah 6 kali 5 30 per 10 ya. Atau 70,5 ditambah 3 sama dengan 73,5. Jadi jawabannya adalah C. Untuk soal terakhir kita lihat tidak mempunyai modus ini syaratnya adalah semua jenis data kali ya lebih tepatnya. Semua jenis data jumlahnya sama. Semua jenis data jumlahnya sama. Jadi misalnya kalau semua unik semua gitu ya. Bisa 1 semua atau 2 semua gitu ya. Nah, kalau dalam kasus ini kan kita lihat di sini ada 9 data ya. Ini ada 9 data. Terus ada 3 macam angka. Berarti ini kemungkinan ada 3 data nih. Cuman ada 3 kemungkinan. Ini berarti 1 data, 1 jenis data, 2 jenis data, 3 jenis data. Ya, supaya jumlahnya sama semua. 3, 3, 3. Berarti dari sini kita bisa ambil kesimpulan A-nya itu 2, B-nya itu 5, C-nya juga 5, D-nya 9. Dari sini berarti kita peroleh untuk A plus B dibagi C plus D sama dengan A-nya 2, B-nya 5, dibagi C-nya 5, D-nya 9. Atau sama dengan 7 per 14 atau sama dengan setengah. Jadi jawabannya yang C. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.